kasih. Cek cek cek. Cek cek ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pendamping lokal desa, pendamping desa di Madinah, dan yang saya hormati kepada Hamil Karanganyar atau yang mewakili, alhamdulillah pagi hari ini diwakili oleh beliau Babinsa kita, ya, Babinsa Desa Brakas, Bapak Trimo, ya. Insya Allah apapun kondisinya selalu menerima, ya, sesuai namanya. Dan yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota dan kelembagaan lainnya, Ketua RKMD beserta anggota, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, para perangkat desa Brakas yang saya hormati, dan juga pengurus koperasi Desa Merah Putih Desa Brakas, pengurus BUMDes hadir, pengurus BUMDes belum ya? Iya. Pengurus BUMDes, padahal kan kami undang ya pengurus BUMDes agar nanti tahu permodalan di tahun 2026, tapi tidak ada perwakilan dari BUMDes. Dan semuanya saja yang saya hormati, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, yang dapat menghadiri dan dari BPD, semuanya dari BPD karena ini terkait yang mana insya Allah nanti akan kita bahas terkait dengan BPD di tahun 2026. Tak lupa salawat serta salam sudah termasukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan sampai besok di yaumil akhir. Amin Allahumma. Mungkin untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami terima kasih atas kehadirannya, dan yang kedua mohon maaf ini undangannya jam 10, tapi baru dimulai ini setengah 12, berarti acaranya mundur 1,5 jam. Ini mohon maaf, mungkin karena pada saat yang sama ini di Kecamatan Karanganyar ada beberapa desa ya, ada 11 desa yang melaksanakan golongan musdes di mungkin waktu yang sama. Jadi mohon maaf, dibagi-bagi timnya dari kecamatan, di dua pendamping, dan kebetulan di Kecamatan Karanganyar salah satunya juga ada berduka di Kecamatan Karanganyar, salah satu mungkin pegawai kecamatan yang berduka dari kecamatan juga tadi telepon lagi di berduka seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memberikan waktu karena nanti mungkin banyak sekali yang disampaikan terkait dengan rencana di tahun 2026 insya akan dibahas. Namun sebelum saya menyampaikan mungkin paparan terkait rencana di tahun 2026, perlu saya sampaikan juga bahwa di tahun ini, di tahun 2026, berarti di tahun 2026 ini dana desa yang penggunaannya ini
tidak sefleksibel di tahun 2025. Jadi tambah tahun ini dana desa penggunaannya tambah diatur. Ya. Istilahnya ini aturannya bukannya melonggarkan kebijakan yang di Musdes, ya, warga desa ini menggunakan untuk apa saja terserah di Musdes, tapi mulai tahun 2026 justru tambah aturannya tambah serat dengan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tambah serat dalam arti begini, di tahun 2026 ini insya Allah, karena desa ini salah satunya harus memberi dukungan untuk koperasi desa Merah Putih. Jadi dana desa yang turun ke desa ini bukan serta-merta digunakan sesuai keputusan Musdes, kepenginnya desa, kepenginnya warga kan bangun ABCG, tapi dengan adanya peraturan terbaru ini bahwa desa harus memberi dukungan untuk koperasi dan nilainya tidak main-main. Nilainya tidak main-main. Koperasi ini kalau dibangun beserta isinya ini diserahkan ke desa ini, menurut informasi ini nilainya sekitar 3 miliar dan itu dibebankan sebagai hutang ke koperasi. Kalau koperasi tidak bisa mencicil, dana desanya yang dipotong buat jaminan. Dan di Brakas sendiri koperasi desanya ini belum dibangun. Tapi untuk koperasinya ini sudah dipotong, sudah ditahan. Jadi dana desa yang masuk ke desa Brakas koperasinya belum ada, belum dibangun, tapi 500 sekian juta untuk kegiatan di desa ini meskipun masuk ke rekening desa, tapi penggunaannya ini belum bisa kita gunakan. Istilahnya dikunci. Ya. Itu hanya boleh digunakan untuk koperasi. Padahal dana desa kita di tahun 2025 ini sekitar 829-an atau 828 gitu. Kalau buat koperasi 500 otomatis tinggal uang 300 juta. Nah, yang hari ini kita bahas tinggal uang yang 300 juta saja. Jadi yang hari ini kita bahas tinggal uang yang 300 juta. Yang 300 juta ini buat apa saja nanti saya sampaikan. Karena yang 500 itu yang dari koperasi ini secara otomatis ini buat jaminan. Ya, buat jaminan kalau koperasi ini sudah berjalan dan tidak bisa mengangsur hutang koperasi ke Himbara. Himbara itu ya himpunan bank negara. Jadi bank negara apa saja ya BRI, Mandiri itu termasuk, BNI jadi Himbara. Tapi BCA itu swasta dan sebagainya. Jadi pembangunan koperasi beserta isinya nanti didanai oleh Bank Himbara. Total nilainya sekitar 3 miliar. Setelah 3 miliar selesai itu dibebankan menjadi hutang koperasi. Nah, koperasi ini orang bisa nyicil, dana desanya singgo nyicil buat jaminan. Tapi urung utang, tapi bisa jadi jaminan di situ jadi Brakas. Bangunannya urung, ya, bangunannya belum, apalagi isinya masih lapangan, tapi uangnya sudah ditahan 500 yang total. Itu kalau benar-benar dana saya sampai 800 lagi. Kalau turun lagi kemungkinan juga lebih banyak lagi. Jadi kita baru rencanakan sesuai dengan Pak Bu yang kemarin. Kalau dana desa kemarin ini 800 sekian, kalau di tahun ini turun, ya itu sesuai ya. Karena tahun ini di tahun 2025 ini dana desa satu Indonesia, seluruh Indonesia ini kan 71 triliun. Nah di tahun 2026 ini turun menjadi 60 triliun. Secara otomatis yang 71 triliun saja desa Brakas mendapatkan 829-an, 39 ya. Apalagi kalau 60 triliun. Ya anggap saja tinggal 800 ya. Anggap saja 300 karena uangnya pun sampai hari ini kan belum turun.
Kita hanya hari ini merencanakan. Jadi ketika turunnya ternyata lebih kecil, ya kita sesuaikan dengan uang yang ada. Kalau tinggal 800 dipotong lagi umpamanya 500 atau 500 sekian untuk operasinya, tinggal 200 sekian. Jadi yang sisanya itu baru kita bahas buat apa saja. Maka dari itu ya kami percaya lah di warga berangkat dan sebagainya, disorong bangun apa hari ini dan juga di tahun 2026 secara otomatis pembangunan fisik yang menggunakan dana desa nol, tidak ada. Jangankan untuk fisik, dari dana yang sudah dipotong untuk operasi saja. Semalam saya dengan perangkat desa dan juga BPD ini, kalau saya pulang hampir setengah satuan di sini. Kemarin itu kayak maraton, pagi ke kabupaten, sore sampai jam 6 di jam sore masih di balai desa, maghrib sudah di tubuh koperasi, anggota koperasi, mengurus koperasi sudah belum selesai, BPD dan juga rekan-rekan perangkat desa juga datang untuk membahas yang hari ini kita akan laksanakan. Jadi secara otomatis untuk pembangunan fisik yang menggunakan dana desa untuk desa Brakas di tahun 2026 ini tidak ada, kosong karena dananya tersedot untuk operasi semua, ditahan untuk jaminan operasi. Itu ya, Bu, nanti bertanya dana desa yang Bu apa nanti kita bahas satu persatu. Terus yang kedua, apabila nanti setelah koperasi ini berjalan, harapannya nanti pengurus koperasi ini bisa bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ini ya minimal kalau nanti koperasi ini berjalan, kan kita yang dana desanya ini untuk bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Kalau koperasinya tadi ngangsurnya 3 miliar, asumsinya 3 tahun ya. 3 tahun diangsur selama 3 tahun, 500 kan rampung. Mungkin naik operasinya orang tanya nyicil, tapi naik operasinya tanya nyicil, ya insya Allah 500 balik main desa terus membangun aspal dan lain sebagainya. Padahal kita kemarin pada saat Pramusdes dan juga mungkin pada saat RKPdes, dana desa Brakas untuk tahun 2026 difokuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna. Pada saat penyusunan RKPdes, ini jangankan melanjutkan gedung orang datang saka siji ya. Ini posyandu dan sebagainya saja yang biasanya 12, mohon maaf kami kurangi 1 dari 11. Puasanya terkurangi, puasa sih. Jadi nanti biasanya 12 ya, dari 12 itu kita kurangi. Wis nek nanti ngurangi waktu. Kalau kita sampai mengurangi kegiatan kesehatan batin benar-benar kene wis ora anak yang bisa kita ambilkan nanti. Jadi semuanya sudah mulai penanggulangan bencana kita ambil semuanya. Karena apa? Yang tadinya pos-pos itu ketika 500 sekian kita ambil untuk KDMP, kita masuk minus anggarannya sekitar kemarin 300-an juta. Langsung baru kita pangkas padahal baru cuma 200, ambil lagi. Yang 100 kita bagi-bagi. Ya, ambil dari sini supaya apa? Supaya untuk operasi ini mencukupi. Jadi mohon maaf untuk yang kemarin yang tadi saya sampaikan, mungkin nanti saya paparkan satu persatu ya, mungkin berbeda dengan apa yang di tahun ini dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pembersama waktu saya sampaikan saja bahwa di Desa Brakas ini untuk pendapatan transfer, untuk pendapatan berarti ada pendapatan transfer dan juga pendapatan lain-lain ya. Untuk pendapatan transfer ada dana desa ya, untuk pendapatan totalnya ini 1,935.537.285 rupiah. Ini untuk pendapatan. Ini baru rencana ya Pak Bu. Ini rencana pendapatan karena sampai hari ini kan belum masuk rekening. Bisa berkurang, bisa bertambah karena aturan atau pagu-pagu yang hari ini masuk ke Desa Brakas ini belum turun semua. Jadi baru intinya rencana pendapatan. Istilahnya kan arep mode iki rencananya binaja polismen ya. Bisa lebih bisa kurang. Begitu nggih.
dari pendapatan sekitar 1.905.337 ini, yang pertama dari pendapatan transfer, pendapatan transfer dan juga pendapatan lain-lain. Pendapatan transfer kita ini 1.885.197.285 rupiah. Nah, ini untuk pendapatan transfer. Pendapatan transfer dari mana saja? Yaitu dari dana desa. Ya, yang pertama dari dana desa 890, ini juga baru rencana. Padahal kemarin 839 pada saat 71 triliun. Ini 60 triliun kok malah munggah, ya syukur-syukur munggah temenanan, ya seperti itu. Jadi 890.791.285 rupiah ini yang dana desanya. Terus bagi hasil pajak dan retribusi, nah ini dari pajaknya panjenengan yang masuk ke pemerintah desa yang disetorkan ke kabupaten. Nah, desa mendapatkan bagi hasil senilai 39.212.000 rupiah. Ini untuk bagi hasilnya. Terus alokasi dana desa ini yang digunakan untuk membayar sirtap, tunjangan, RT RW dan sebagainya. Ini kelembagaan. Ini dari kabupaten, bersumber dari kabupaten, yaitu 504.124.000 rupiah. Ini yang ADD, alokasi dana desa dari kabupaten. Terus ada bantuan keuangan provinsi, ini juga baru rencana ya, karena SK-nya juga belum turun. Syukur-syukur nanti betul ya, 200 juta. Terus ada bantuan keuangan dari kabupaten 250 juta, yang mana rencananya ini yang 200 untuk basic, terus yang 50 untuk dukungan Pilkades, ya, dukungan Pilkades di tahun 2026. Terus pendapatan lain-lain ini 21.410.000 rupiah, yaitu bunga bank 500. Terus pendapatan desa yang sah, ya pendapatan lain yang sah ini 20.910.000. Ya. Untuk pendapatan lain-lain yang sah ini, yang salah satunya ini terkait sewa kandang ayam. Ya, sewa kandang ayam ini 600.000 bagi hasil BPS PAM. Ini 5 juta, ini satu desa ya, 5.310. Ini juga baru rencana karena BPS PAM juga nanti belum laporan ya. Syukur-syukur bisa lebih tinggi dari ini ya. Nah, ini bagi BPS PAM ini alhamdulillah biasanya tambah tahun tambah banyak ya, ada peningkatan. Padahal dulu jangankan BPS PAM ini di awal-awal saya ini, jangankan masuk ya, ataupun juga mendapatkan PADES dari air bersih. Untuk operasional pengurus BPS PAM saja tidak sanggup. Bahkan ada Pamsimas yang sampai butuh pulsa anak, pengurusan ini ngomong mana temenan dia, saya sampaikan begitu. Pak, jangankan pengurus BPS PAM gajian, butuh pulsa wis orang cukup, cukup bisa butuh pulsa beroperasi seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini ya, pengurus BPS PAM dari yang dusun 3 dan ibaratnya Wetan karo Kulon Laban ini ya, sudah ada istilahnya uang lelahnya, bukan berarti sih gaji, tapi kalau pengurus sudah mendapatkan uang lelah. Terus yang kedua juga bermanfaat, insya Allah kasnya juga sudah ada. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya di masyarakatan, kan di situ ada dana sosial dan sebagainya. Kalau kemarin di dusun 3 ini dana sosialnya untuk membantu pembangunan musola sesuai kesepakatan. Ya, terus masuk ke desa sekitar 3 juta atau 2 juta. Desa kebagian 5.310. Ini sangat luar biasa. Kami juga terima kasih. Syukur-syukur tambah tahun nanti pengurus BPS PAM ini lebih peningkatan pendapatannya, dan juga di beberapa warga masyarakat yang bayar sing lancar. Karena anyar-anyar dari lurah ini undangnya nganti ngapal langsung. Saya meminta ke Ponjen ini sampai memohon sama Kades Ponjen, kan jaluk banyo aja maring orang apa, maring pengurusnya langsung di sana. Alhamdulillah
hari ini ya berangkat wis ora langsung maning, meskipun kadang-kadang banyune sebutek ya wajar nggih, tapi ya yang namanya proses kan pasti ada. Hari ini insya Allah sesuai dengan program saya di awal pemerintahan bahwa Brakas Terang 2019. Brakas Terang itu ajang nanti anak jalan-jalan Brakas yang petang, tapi wis dibadangi di pasar kemarin RT silahkan diperbaiki. Jadi lampu-lampu yang dulu dibangun desa silahkan RT dikelola, nganggo kas RT wis dipadangi, tulung Pak RT lampunya nek mati diganti. Kan seperti itu nggih, Brakas Terang, terus juga Brakas Bersih Sehat nggih, itu salah satunya. Ratusan rumah LPLH sudah kami laksanakan dan juga ratusan jabanisasi ya. Jabanisasi sudah, terus ratusan SR gratis untuk masyarakat, sehingga nanti desa Brakas WC-nya ya wis apik, minimal ya layak nggih, rumahnya layak, sanitasinya layak, jadi airnya syukur-syukur nanti layak. Percuma sih rumah apik, WC-nya anak, ning langkah banyune ya percuma. Jadi semuanya itu menjadi awal ya, menjadi istilahnya ini fokus awal pemerintahan desa Brakas pada saat awal pemerintahan saya dilantik seperti itu. Nah, harusnya di tahun ini kita sudah meningkat ke ekonomi dan juga fisik yang lain, karena fokus dan juga prioritas penggunaan dana desa khususnya di Kabupaten Brakas ini di kesehatan sudah dilaksanakan. Insya Allah meskipun hari ini panjenengan musyawarah di balai desa yang sangat luar biasa megahnya, tapi saya sampaikan tolong boleh tak rumah Brakas yang arep rubuh. Balai desanya kena arep rubuh, hari ini arep rubuh, tapi boleh tak rumah siji beneng desa Brakas yang arep rubuh insyaallah orang. Di WC sudah dibangun, sing ora duwe air bersih kita berikan SR gratis. Itu semoga bermanfaat. Yang penting bayar bulanannya sih lancar. RTLH insya Allah di desa Brakas sudah 95% lah, kecuali rumah anyar yang hujan-hujan bangun cakap pring ini lah, boleh di foto desa lah gue dan niatnya suara pas ya. Karena harus bangun rumah kok karena boleh dibantuan baik yang pas seperti itu. Paling yang tinggal yang seperti itu. Kadang ada yang satu kakak sengaja misah ada ya. Baru terus mau dipoto ngomong loro omah loro itu. Jadi tinggal yang seperti itu di desa Brakas. Jadi untuk RTLH ya di desa Brakas saya anggap 95% lah. Nah, balai desanya sih paling megah kabupaten, orang masalah apa daripada sih balai desanya megah-megah tingkat nanti itu likur, tapi lebih maring desanya umeh anak sih pada arep rubuh. Jadi kur ngapi kirainnya dong, orang masalah. Dan dianggap di komen dan sebagainya balai desanya rubuh dan sebagainya, orang masalah. Ini tidak masalah. Karena ini kan simbol kerjanya, tapi kerjanya sing penting beres. Ini kan tempat kerjanya. Cara-caranya bengkelnya desa di sini, tapi insya Allah warganya, masyarakatnya, rumahnya sudah layak huni. Gitu. Jadi pendapatan total, ya, kita lanjutkan untuk pendapatan total di desa Brakas ini 1.905.537.285 rupiah. Ini untuk pendapatan total rencananya Bapak Ibu. Nanti untuk kepastiannya nanti pada saat perubahan. Hari ini perencana sekian 1,9 miliar. Ya, nanti di perubahan baru saya sampaikan realnya. Ya, dana yang turun berapa baru kita undang Bapak Ibu sekalian di perubahan. Untuk penggunaannya Bapak Ibu yaitu belanja ya. Untuk belanja ini yang pertama di Siltap ya. Di Siltap ini di penghasilan tetap kepala desa. Di Siltap ini satu bulannya 3.740.000 ya. 3.740.000 per bulan ini Siltap Kades ya. Ini gede banget. Bulannya wis berapa bulan. Terus yang kedua ini di tunjangan kinerja, yaitu dan kinerja di alhamdulillah ya, tahun 2025 dan tahun 2026 tunjangannya ini sesuai ya.
sudah sesuai dengan SSH kabupaten. Tapi ya kenapa bisa sesuai? Karena di tahun 2026 insya Allah salah satu perangkat desa kita yaitu Ibu Kadus Rohimah ini akan punya tugas. Boleh sesuai karena perangkat liane pada mipil pensiun. Janjane nek perangkat lengkap ya kembali ke laptop tunjangan perangkat desa dan kades yang desa Brakaswe paling cilik kabupaten. Karena apa tunjangan perangkat desa yang 300.000 itu Brakastok. Tapi insya Allah untuk kelembagaan dan lain sebagainya orang anak ya, tidak ada yang kami kurangi sesuai dengan SSH. Karena kami berprinsip bahwa kami mendapatkan hak sesuai dengan aturannya, hak kami, tapi kelembagaan BPD RW itu harus sesuai dulu. Berarti nanti jenengan sudah sesuai harusnya 100.000, kami harusnya 1,5. Nanti jenengan isi 90 apa isi 50, aku berarti kudunya 1 juta bahaya. Seperti itu kita utamakan untuk kelembagaan sesuai dengan SSH. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di tahun ini untuk RT RW ini sesuai dengan SSH, yaitu 100.000. Kalau kemarin 100 berapa? 150. Karena yang 50 ini tambahannya dari bupati. Sama mungkin dengan desa hari ini karena banyak sekali anggaran-anggaran yang berkurang, itu kurang-kurangnya. Itu kan yang 50 tambahan. Tapi kalau sesuai Perbu SSH itu sebenarnya honornya cuma 100.000. Boleh bupatinya aja gawe RT-nya kok digajinya 1 juta gitu ya. Ya ora apa-apa Mas Bupati. Siap. Jumlahnya duitnya tambahin ya, seperti itu. Warga 500.000 siap asal aturannya juga ada dan uangnya ada. Jadi aturannya anak oleh duit orang anak kan beda mana gitu. Untuk tunjangan, terus yang selanjutnya untuk penghasilan tetap perangkat desa ini 205 juta ya, untuk siltabnya ini dibagi beberapa seluruh perangkat desa yang 1 bulannya ini 2.200.000 rupiah. Ini perangkat desa siltabnya 2.200.000 sebulan. Terus tunjangan kinerja perangkat desa 80 juta. Ini setahun ya Pak, bukan sebulan kok bisa nawang perangkat bayar lumayan semiliar. Next bulan ini sebulan 20 juta. Kami mulai nang bayang ngomong kok gaya berangkat. Terus ini 1 tahun Pak, 1 tahun untuk seluruh perangkat desa ini tunjangannya 80.400.000. Terus yang dilanjutnya ini BPJS Ketenagakerjaan ini 14 juta ini untuk seluruhan. Terus jaminan sosial BPJS dalam ini juga 11.852.400 rupiah ini untuk kades dan perangkat. Terus untuk operasional ADD ya panjenengan yang kita datang ke kantor desa ini kan biasanya ada surat penjualan dan sebagainya nih, kertas dan sebagainya, ini totalnya 72.236.712 rupiah ya. Mungkin untuk rinciannya silahkan jenengan sambil membaca yang ada di print-printan ataupun di depan ya. Dipelankan saja Pak Sekdes, nanti ada yang membaca. Kalau ada yang perlu secara rinci lagi datang saja ke Balai Desa Brakas, silahkan. Untuk bayi sebenarnya syaratnya di Tiga Bali. Karena pokoknya Tiga Bali mau basi. Terus belanja yang lainnya, belanja perjalanan dinas 14 juta. Terus belanja operasional perkantoran, listrik dan sebagainya, ya termasuk pemeliharaan, servis kendaraan oli. Ini juga ada pembelian kendaraan motor gitu. Jadi untuk totalnya itu tadi saya sampaikan sekitar 72 juta rupiah. Terus operasional silpa gitu. Ini untuk konsumsi ya yang tadi kita laksanakan ini, salah satunya yang kita laksanakan ini satu paket gitu, satu paket. Terus operasional PHBR
34.724.850. Ini untuk operasional BHBR, berarti ya untuk para RT ataupun ini yang menagih pajak ataupun juga nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan perpajakan pertanahan. Terus belanja honorarium ini 3 juta, ini yang saya sampaikan ini operasional BHBR. Yang pertama belanja barang perlengkapan 8 juta, terus belanja honor 3 juta, perjalanan dinas 6 juta, belanja pemeliharaan ini sekitar 16.594.000 rupiah. Terus karena ya di Desa Brakas ini alhamdulillah kemarin kita mendapatkan 1 unit kendaraan operasional berupa mobil ya. Ini mobilnya di depan, sengaja saya buka bukan sih kepengen jarum jero disit. Aku pengen mobil anyar. Tak buka kunci kayak. Jadi tidak. Yaitu kita juga dari BHBR ini anggarkan yang pertama 10 juta dulu ya. Anak-anak dulu semua 10 juta untuk apa? Pajak pasti, karena pesen dari Mas Bupati ataupun yang pemerintah wis dibeli mobil aja nanti pajaknya ngemplang, itu mobil gratisan ya. Kon rumah malah pajaknya udah dibayar. Kalau BPKB kemarin katanya suruh diamankan, nanti saya amankan ke Mas Rohadi sama Mas Hadi. Saya amankan saja. Terus operasional Silpa BKK ini untuk fotokopi dan operasional yang lainnya yang totalnya tadi saya sebutkan sampai 72 juta rupiah. Terus yang belanja kedua di tunjangan kedudukan BPD. Ini untuk BPD ini 23.400.000 rupiah. Yang penggunaannya yang pertama nih untuk tunjangan ini 14 juta rupiah. Terus yang kedua untuk tunjangan kinerja BPD 9.300.000 rupiah. Terus yang selanjutnya di belanja jaminan sosial ya. Jaminan sosial tenaga kerja BPD 759.000 rupiah. Terus yang selanjutnya ini yang honor RT ya. Jadi uang yang 1,9 miliar singgung ngeton kanggo GKP. Jadi channel sangat begini. Terus honor RT ini 11 RT kali 12 bulan kali 100.000 ini 12.100.000. Terus honor RW ini sama 3 RW ini 3.600.000 rupiah. Terus juga RT RW mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan ketua RT ya. Ini totalnya 2.125.200 rupiah. Ini untuk RT. Kalau kemarin 150 karena yang 50 tambahannya dari bupati. Ya, ini sudah disesuaikan. Syukur-syukur mau ditambahin maning ya. Ya kritik-kritik kalau Mas Bupati anak PKRT ini ngadungi RT ini kurang 1.000 rupiah. Mau ditambahin maning, jadi sekarang desa 100, sekarang kabupaten 500 atau 600 kan, ya kan? Boleh kan pinang Brakas kok bisa-bisa anak pindah RT calonnya yang ditinggal. Orang kebayangan baik RT ini melas. Jadi 100 ada BLT remuk disit. Ya, melasi jadi. Bagi undangan yang di petah desa yang mau dikirim isi kangkana, tapi setiap lantong desa tinggalnya kita RT ini. Undangannya digunakan di RT ini undangannya simpan di kan. Dua 1.000 sebulan tapi yang tentu mai habis luar biasa. Matur nuwun. Iki pensiun belum alhamdulillah. Iya. Terus yang kedua ini yang di operasional Pendes ini 9 juta 504.810 rupiah. Ini operasional pemerintah desa ini untuk koordinasi satu paket. Ini kalau tidak salah yang 3%. Kalau dulu 3%, nah ini sekitar hampir 25 juta. Singgung apa? Ya kadang yang anak pengajian, terus juga kegiatan apa, tarling dan sebagainya kan kita gunakan yang 3% ini. Tapi
berhubung ini tinggal 9 juta ya syukur-syukur mau mandangan ngirit-ngirit teh. Karena biasanya selawe itu dari sana tangan juta. Berarti mungkin mandan ngirit khususnya kok. Kadesnya kayaknya orang lu kalau maring Jakarta undangan maring Jakarta lebih dari darat baik. Karena kemarin kita gunakan ini kalau ada undangan Jakarta dan sebagainya. Kalau di luar kota nih kita pakai yang 25 juta ini untuk perjalanan dinas. Tapi karena tinggal 9 juta ya kita utamakan dia mengeluarkan dalam ngarep puasa ya taling di sisanya itu segera seperti itu. Karena di taling itu kan kita sudah biasa rutin ke masjid-masjid dan juga ranting NU Ini operasional yang lainnya kita sudah nolkan semua karena perimbas yang tadi jaringan sudah ada itu yang tadinya ada sudah tidak ada lagi. Seremonial desa dan sebagainya sudah tidak ada. Tadinya ada acara seremonial. Rencana aku pengen bahas sekali-kali berangkas payangan berupa warga berangkas diruati dengan tapi berhubung kondisinya tidak memungkinkan langsung di nol kabeh. Beliane. Terus yang selanjutnya di belanja selanjutnya ini pemberian tali asih purna tugas kepala desa. Tapi untuk kepala desa yang di belakangnya di bawahnya ini penghargaan tali asih purna tugas perangkat desa untuk Bu Kadus. Dua di garis miringi ya Pak Salih. Purna tugas kepala desa garis miring dan perangkat desa. Ini di tahun 2026 karena tahun 2026 itu kurung bakalan itu berisi kita ngomongin yaitu sebesar 11 juta rupiah karena aturannya ini 5 kali siltap. Nah, siltapnya Bu Kadus ini 2.200.000 rupiah kali 5 jadi 11 juta. Alhamdulillah ya Bu Kadus kerja selama tahun bisa mulai 11 juta. Pas libur tahun ya gue pas libur tahun berarti aku esik sampai 15 tahun. Aku 15 tahun Bu Kadus sini. Terus yang selanjutnya ini dihonor penjaga balai desa ini 300.000 per bulan. Mbah Yono kerjanya 26 jam di balai desa. Dua itu 200.000 bulannya meskipun dari ini 300.000 Pak. Kami sepakat untuk para perangkat desa dan juga kades aslinya ya urunan Pak. Jadi siltapnya dewek urunan Mbah Yono. Kebijakannya seperti itu. Melas karena Mbah Yono di sini ini kadang-kadang wis malam kirim aku balik mana dia ada mana sing teka. Seperti semalam ketika saya sudah pulang jam 1 jam setengah 1 Mas jebule ganti perusahaan pada tekamane bicara ngomong tekamane bisa jadi ya Mas RW ya minggu orang beli bisa nanti jam 2 sih bulan. Tapi Mbah Yono itu standby barang esuk nanti tekan ini undangan, ini lebih undangan karena yang lain kita pendukung. Mbah Yono tidak jadi 300.000 per bulan yang dari Pemdes, tapi untuk rekan-rekan kepala di Golongan Desa dan juga perangkat ini itu membantu Mbah Yono. Terus pemeliharaan kantor desa ini untuk senilai 5 juta. Terus pemeliharaan kantor desa ini untuk perbaikan ini juga 5.764.800 rupiah. Ini untuk di bidang penyelenggaraan desa yang lainnya. Terus yang kedua di pendataan indeks desa ini 5.004.000 rupiah. Untuk rinciannya ini saya tidak baca saja ini global-globalannya baik apa baik. Kalau lebih rincinya lagi dengan bisa langsung baca di sana. Nanti saya baca semua di laman ini dulu. Paulis. Jadi pendataan indeks desa 5 juta, terus belanja honor ini tadi saya sampaikan yang 5 juta ini. Terus yang selanjutnya di penyusunan RKPDes ini ada 3 kegiatan ini 6 juta. Ini sih sudah rutin Pak, ini rutin dilaksanakan ya ini untuk RT RW dan sebagainya. Nah ini yang baru ataupun yang beda di tahun-tahun sebelumnya ini terkait
sosialisasi dan pemilihan kepala desa. Ini kan di tahun kemarin tidak ada, di tahun ini tidak ada. Di tahun 2026 karena akan melaksanakan pemilihan kepala desa, otomatis kita anggarkan anggarannya kurang lebih 80 juta rupiah untuk sosialisasi 25 dan lain sebagainya. Oke, jadi kita anggarkan 80 juta rupiah, yang 30 nanti rencananya dari desa, yang 50 nanti tadi yang dari BKK Kabupaten. Syukur-syukur saya ketemenan. Jadi kepanitiaannya aku yang. Terus yang selanjutnya di honorarium guru TPI dan juga guru TK. Ini nilainya 42 juta rupiah. Ini honor guru TPI dan guru TK Desa Brakas. Lho gede teman kok takon. Ini kalau honor TK ini 300.000 per bulan. Kalau guru ngaji itu 150.000 per bulan. Aku sih jalurnya pada 300.000 kabeh berarti karena kadang-kadang gawe fondasi. Terus juga di samping kita belajar untuk guru-guru TK Madin ini juga ada dukungan bagi siswa miskin berprestasi yang ada di Desa Brakas. Tapi untuk kebijakan pemerintah Desa Brakas ini bukan untuk siswa miskin, ya, yang mendapatkan bantuan beasiswa senilai 200.000 ini dari desa ini bukan siswa miskin yang kita utamakan, ya. Karena apa, nanti kalau yang dibantu siswa yang miskin, nanti mempertahankan kemiskinannya loh Pak. Jadi yang kita bantu ini siswa yang berprestasi, sehingga ranking siji di kelasnya masing-masing mendapatkan 200.000 rupiah dari pemerintah Desa Brakas. Kan lomba-lombanya kan pinter, menek lomba kon miskin kemana diterwak buklabas. Di mentalnya dari kecil kita sudah bentuk, jangan sampai apa mentalnya jadi mental peminta. Jadi harus berusaha, kalau memang mau mendapatkan ya kita harus berusaha yang terbaik, bukan berusaha mendapatkan dari orang miskin lah aku beli pengelola DP sangat dibantuan. Itu jadi untuk siswa ini khusus yang berprestasi, yang kebijakannya ada di sekolah masing-masing. Mungkin salah satu yang ada di Musdes ini yang mungkin anaknya pernah berprestasi, ya mungkin pernah mendapatkan begitu. Anaknya pernah ranking siji, insya Allah pernah oli. Terus honor KPM, ya, untuk honor KPM ini 12 juta. Terus KPM itu apa ya, naping lah, naping ya bunarti ya. Terus yang selanjutnya di belanja kesehatan nih, di kesehatan ini di bidang pembangunan ini untuk operasional posyandu 18 juta, PMT 20 juta 350.000. Terus juga PMT lansia, ini PMT ada dua PMT balita 20 juta 350, PMT lansia 14 juta 960.000. Kok PMT-nya besar Brakas. Mungkin Pak Prabowo juga mencanangkan MBG 10.000, Brakas PMT NGB 10.000. Ya. Insya Allah itu ya. Terus yang kedua untuk PMT lansia juga lebih kecil ya. Ini 8.000 kalau PMT lansia. Terus untuk honor kader, jadi totalnya ini untuk belanja kader posyandu dan juga PMT ini totalnya 64.530.000 rupiah. Terus di bidang pembangunan yang lainnya ini di yang pertama di penyemprotan PSN ini PSN ini 6.600.000. Terus juga pencegahan stunting ini 7.200.000. Terus yang lain-lain dengan totalnya 13 juta. Terus pemeliharaan jalan desa ini 100 juta. Lalu ini kan tadi saya sampaikan duitnya turun benar karena SK-nya belum turun. Turun kita laksanakan, kalau tidak turun berarti di perubahan kita sampaikan. Ini dari BKK. Terus belanja lainnya ini ya BKTT juga ada.
Totalnya ini 105 juta dari padat karya tunai. Nah, 5.610 pembangunan drainase 100 juta ini juga sama disampaikan, ini rencananya yang dari BKK. Tapi bukan BKK bank itu, bantuan khusus, bantuan keuangan khusus. Ya, BKK artinya nyong pada kan ya BKK yang kayak anak-anak ngidul. BKK ora cair. Terus di bidang pelaksanaan pembangunan lainnya itu di pembangunan rehab balai desa. Ini 200 juta, ini juga sama, ini rencananya dari BKK Kabupaten. Ya, kita berdoa semoga apa yang kita harapkan dari BKK ini entah provinsi atau kabupaten ini bisa turun lancar nih. Amin Allahumma amin. Oh berarti balai desanya orang hidup dari candi. Ya, daripada ngomong di sini. Jadi fondasinya top. Oke. Terus RTLH ini RTLH tetap kita menganggarkan. Kita biasanya menganggarkan sampai 3, tapi di tahun ini cici berdisit lah. Menganggarkan 1, nanti untuk peruntukannya nanti kita musyawarahkan, sama untuk jabanisasi juga 1, kita 1. Karena tadi ya, kita sedang kekurangan anggaran seperti itu. Terus honor linmas, ya, untuk honor linmas 7.200.000. Terus penyuluh sosial narkoba ini yang biasa kita laksanakan ya di Agustusan ya, itu kan ada sosial narkoba ini 18 juta rupiah. Terus operasional Karang Taruna 3.500.000. Operasional PKK 16.905.000 rupiah. Operasional LKMD 4.680.000. Terus peningkatan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan ya, ini yang dari BUMDes, jadi ketua kelompok. Yang ketua kelompok ini yang tadi kita dapatkan dari BUMDes, ini 15 juta rupiah. Terus santunan anak yatim ini, saya dulu pada saat anak yatim kita berharap anak yatim di desa Brakan ini berkurang. Tahun kemarin, tahun ini kan kalau tidak salah 26 atau 27. Ternyata di tahun besok, di tahun 2026 ini anak yatimnya 33 anak, ada tambahan Bapak Ibu ini. Ya harapannya berkurang, duit tracing nambah dan anak yatim bisa nambah yang kira-kira juta nambahnya, tapi malah anak yatim itu tambah. Jadi 33 orang, ini 6.600.000, ini yang dari desa Pak. Kalau yang dari urunan jenengan beda lagi. Dengan wis urunan, nanti yang dari desa tambahkan, biar oleh tambah. Oke. Terus peningkatan kapasitas BUMDes dan juga Kopdes, karena selama ini BUMDes dan operasi desa ini setelah dibentuk belum ada kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan dan sebagainya. Dan nanti kita anggarkan 10 juta untuk Kopdes dan BUMDes untuk pelatihan. Terus di penanggulangan bencana ini juga kita potong Pak. Dulu penanggulangan bencana kita sampai 100 juta, terus diturunkan lagi untuk tahun 2026 menjadi 50 juta, tapi ICU orang cukup juga. Jadi dari Selawe juta. Jadi yang tadinya untuk penanggulangan bencana ya mungkin wilayah-wilayah panjenengan mungkin ada longsor atau talun yang longsor biasanya langsung ditangani, yaitu pakai dana penanggulangan bencana. Biasanya 100, ini tinggal 25 ya, untuk moga-moga talun pada sampai aja pada ambrol. Kemarin duit 1 juta kok ambrol nanti rong lokasi wis toh. Nggih. Gitu. Terus yang mitigasi bencana ini ya, kejadian luar biasa ini 600.000. Terus BLT ya. BLT ini bantuan langsung tunai ya. Bantuan langsung tunai ini 300.000 per orang atau per penerima. Di Desa Brakas di tahun 2026 ini ada tambahannya 1 orang. Kalau tahun 2025 ini ada Bu Titis ya, Bu Titis, Titis yang keliling-keliling itulah orang Titis. Ya. Terus yang kedua Bapak Satimin, terus yang ketiga
Amin ya, Amin Genteng. Tapi di tahun 2026 tambah satu, yaitu Bapak Nur Salim. Bapak Nur Salim RT 3 RW 2. Kertas ya. Pak nasi kiri ora kira-kira. Kiri ngaco nonton bayi. Iya kan? Nasi kiri ora tak kon. Insyaallah orang nasi kiri lah ya, kalau Pak Nur Salim baru titis. Orang nasi kiri. Jadi apa? Dan juga di tahun 2022 padahal orang-orang tersebut alhamdulillah setelah kita ajukan beberapa bantuan juga mendapatkan. Oke. Dari desa juga dapat 300, terus kemarin dapat BLT apa itu nih? Totalnya kayaknya 60 juta ya. Dua kali sih, 19, ada 900, ada 800 dan sebagainya. Jadi karena apa? Menurut keterangan kayak Pak Satrimen ini ternyata makannya banyak, asli. Hanya alhamdulillah dari desa kita ada untuk perhatian lah. Orang-orang yang seperti itu kalau bukan desa kan siapa lagi? Keluarganya yang mampu, nek duwe keluarga. Dan ketika wis keluarganya atau ya rumah dewekan, ya Pak Nur Salim kan rumah dewekan. Sekarang jalan dari keluarganya juga orang mampu. Orang dipikirkan desa, dipikirkan sama orang yang kita rumah. Jadi tunggu kita beri 300.000 sebulan ya, karena aturannya seperti itu. Semoga juga bermanfaat. Jadi yang tadi koperasi tidak di sini ya Mas. Oh di atas kok dia. Dan yang terakhir dari penggunaan itu dari beberapa bidang ya, tadi saya sampaikan yang sampai ke bencana. Kalau di bencananya ini terakhir ya, terus yang terakhir di pembiayaan. Ini yang di pembiayaan silpa tahun sebelumnya ini 26 juta. Jadi tahun ini silpanya 26 juta. Ini silpanya apa saja bisa lihat di papan ya. Terus pengeluaran pembiayaan yang pertama ini penyertaan modal. Untuk penyertaan modal BUMDes ini 30 juta rupiah. Kalau tahun kemarin, tahun ini bisa sampai 170 karena ada aturan 20% dana desa untuk mendukung BUMDes, ketahanan pangan lewat BUMDes. Kalau hari ini dipotong 500 juta nggo koperasi, dipotong 20% nggo BUMDes. Tahun bongkit ketika diambil ke operasi saja uangnya tinggal 300 juta ya. Nggak sampai 300, nanti dipotong lagi BUMDes 20% sekitar 170, duit kali-kali 20 juta. Jadi nanti tidak bisa apa-apa. Aturannya BUMDes ini ataupun ketahanan pangan ini tidak ada batas ya, presentasenya. Jadi kita anggarkan cuma 30 juta ditambah sisa permodalan BUMDes tahun ini. Jadi monggo untuk berbuat, makanya kita undang BUMDes dan paham dilaksanakan anggaran yang tahun ini kita berikan dan insya Allah di tahun depan kita berikan. Terus pembiayaan yang lainnya itu dukungan koperasi desa Merah Putih ya. Ini senilai 574 juta rupiah. Itu gede banget. Jadi 500 juta rupiah ini untuk koperasi, karena diambil di desa pun tidak bisa, kecil ke desa yang kurang bisa, awangan ini untuk gunung desa, gunung desa. Ini setelah otomatis uang masuk desa, tapi penggunaannya desa tidak bisa fleksibel. Itu yang ditahan lagi, jaminan koperasi naik warna daya nyicil. Ini buat apa? Buat pengertian saja. Kalau ya ada yang mungkin pengen tahu secara rinci, sampaikan saja ke masyarakat, datang saja ke Balai Desa Brakas, penggunaan dana desa untuk apa saja. Berarti itu ya, karena nanti karena di media dan sebagainya banyak sekali yang mempertanyakan dana desa ini supaya dihapus baik, lalu gunanya dan sebagainya. Ya karena orang tahu tidak musdes, orang tahu teka. Tapi kalau diundang musdes datang, lihat di papan
Ya rinciannya apa saja sampai 1.000 rupiah pun jenengan saksikan untuk apa ada semua. Jadi tidak serta merta alangkah gunane, bener-bener alangkah gunane menteri ngerti tak dihapus sisat bisa-bisa ngobrol ngaji nih, paude dan sebagainya pada teriak-teriak. Seperti kemarin yang dana desanya ditahan atau tidak dicairkan, ternyata guru ngaji, guru TK dan sebagainya. Untuk pembiayaan dan juga koperasi ini 574 diambil dari dana desa. Jadi otomatis yang tadi saya sampaikan bahwa kita fokusnya untuk penggunaannya yang sisanya itu. Kalau yang 500 sudah tidak bisa kita ubah. Monggo sekaligus ini informasi buat panjenengan semua. Terus yang terakhir ini Desa Brakas juga kita mendapatkan mobil siaga. Jadi secara penggunaannya mungkin beberapa kemarin sudah ada yang tahu, tapi karena ini waktu sudah siang, nanti kalau ada waktu lain-lain saya sampaikan terkait dengan penggunaan mobil operasional atau beberapa saat lagi juga kan ada kegiatan yang lain di desa dan saya sampaikan seperti itu. Tapi kalau hari ini ada waktu nanti saya sampaikan. Begitu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ini mohon maaf tidak komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Babin Kamtibmas Desa Brakas. Kepada beliau Bapak Trimo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Camat atau Kiri, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Brakas beserta perangkatnya, Ketua BPD, yang saya hormati Ketua PKK, Ketua RW, Ketua RT, seluruh Desa Brakas, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana di hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri acara Musdes di Balai Desa Brakas. Selanjutnya salam serta sholawat tak lupa kami tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Sebenarnya ini saya berburu karena jam 12:30 ini harus kumpul Kodim, karena saya akan memperkenalkan secara singkat saja. Dan selanjutnya sambil berjalan karena berkaitan saya ada acara di Kodim 12:30, tinggal bentar lagi. Nama saya Trimo, cukup singkat. Kalau asli dari Sragen. Alhamdulillah saya dapat istri orang Purbalingga, yaitu orang Dagan, Bogor-Sari. Anak 3, istri alhamdulillah 1 aja. Saya belum lama di sini, sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah. Saya lama berdinas di daerah Jakarta terus. Baru pindah ke wilayah sekitar 2 tahun setengah. Pertama saya di sini yaitu di Kertanegara, memegang Desa Kasih sama Desa Dharma. Karena kemarin ada TMMD, saya pindah ke Ponjen. Jadi saya berbicara 2 desa, Brakas sama Ponjen. Karena di sini Pak Haji Darsono udah pensiun, diganti Bang Dedi udah kembali di Klaten. Akhirnya ini merangkap sama Brakas.
Selanjutnya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sering lihat saya tiap hari lah, karena saya tiap hari pasti kesini. Sekarang lagi nangani koperasi yang di Konjen. Karena saya di Konjen ini alhamdulillah banyak proyek Pak, banyak proyek dari TMMD sama koperasi, ntar berlanjut sama jembatan yang di depan Desa Konjen itu mungkin tahun depan lah. Saya berharap sama warga Desa Brankas, saya warga baru, insya Allah nanti ingin silaturahmi lah, mungkin ke RT, RW, per desa, kadus, biar lebih kenal. Karena saya ini buru-buru, cukup sekian dari saya. Boleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga dari pendamping lokal Desa Brankas, kepada beliau Ibu Fatimah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Brankas beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD Desa Brankas beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW, kader kesehatan, dan juga ada pengurus BUMDes dan pengurus KDMP yang berkesempatan hadir pada hari ini. Tak lupa hadirin sekalian yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan satu agenda terakhir kita di bulan Desember tahun 2025, yaitu penetapan APBDes tahun 2026. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mohon maaf karena mungkin tadi terlambat ya, karena alhamdulillah dampingan saya mungkin sampai nanti malam masih melaksanakan musdes, jadi pergantian tahun kami mendampingi di desa ya Pak. Berarti 2 tahun 2025 dan 2026 mungkin. Jadi terlambat di sini, dan juga mungkin Bapak Ibu terlalu lama menunggu nih, sampai boyah-boyah nih. Mohon maaf kami. Kemudian yang kedua, dari tim kecamatan tidak bisa hadir karena ada 11 desa yang akan melaksanakan musdes di saat ini, sehingga bagi-bagi tugas di tim pembina kecamatan juga paling hanya 3 orang yang turun ke desa. Kami sekarang juga berempat, jadi bagi-bagi tugas juga. Dan juga nanti sampai jam 13.00 kami juga ditunggu untuk SPK-nya perpanjangan kontrak. Alhamdulillah di tahun 2026 kami tim pendamping masih bisa menemani desa di Kecamatan Karanganyar dan juga di seluruh Indonesia untuk tim pendamping teman-teman kami. Langsung saja Bapak Ibu, untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026 intinya masih sama dengan tahun 2025, yaitu yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim, antara yaitu PLTDD. Di sini tidak ada persentase berapa persen maksimal ataupun minimalnya. Dan yang kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan juga tangguh bencana. Jika dimungkinkan di beberapa daerah di Desa Brankas mungkin ada yang rawan longsor dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. Kemudian yang keempat, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, lembaga ekonomi desa lainnya. Di sini berbeda dengan tahun kemarin. Ya, tahun kemarin itu untuk ketahanan pangan ada batas minimalnya, yaitu minimal 20% dari baku.
Untuk saat ini sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2025 itu tidak ada ketentuan minimalnya. Jadi untuk tahun kemarin kita Pemdes Brakas itu memberikan 167 sekian juta untuk BUMDes. Ya, untuk tahun ini itu tidak sama ya. Artinya adanya anggaran berapa yang ada di desa. Kemudian yang kelima yaitu dukungan implementasi KDMP. Nah, tadi yang dibahas oleh Bapak Kepala Desa. Kita itu nanti untuk dukungan KDMP itu masing-masing desa menurut informasi ini Bapak Ibu itu adalah sebanyak 3 miliar untuk masing-masing desa. Nah, ini dibagi cicilannya itu adalah selama 6 tahun. Jadi mungkin untuk 6 tahun ke depan infrastruktur yang ada di desa itu pinter-pinternya Pemdes ya beserta masyarakat mengajukan mungkin bisa lewat DPRD ya, kemudian lewat kementerian yang lain yang ada anggaran untuk desa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur digital dan teknologi yang ada di desa, misalnya pengadaan perangkat komputer ya, printer dan lain sebagainya itu bisa dianggarkan di sini sebagai prioritas. Selanjutnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui PKTD (Padat Karya Tunai Desa), di mana di sini untuk yang melaksanakan PKTD itu adalah warga masyarakat Desa Brakas yang terutama yang di bawah garis kemiskinan, artinya rentan miskin ya. Itu bisa dianggarkan kegiatannya melalui Padat Karya Tunai Desa, di mana untuk minimal HOK-nya hari orang kerjanya itu adalah minimal 50%. Selanjutnya yang ke-8 adalah program sektor lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan yang ada di desa. Dan yang terakhir untuk operasional Pemdes itu sebanyak 3%. Nah, di sini untuk Desa Brakas itu dana desanya sebesar 316.827 yang bisa dianggarkan melalui BUMDes ya, intinya di situ. Tapi untuk yang 500 itu sudah dari sana. Seperti Bapak Ibu memberikan uang ke anaknya. Nah, ini 50.000, yang 20.000 untuk LKS, 20.000 untuk nabung, 10-nya buat jajan, monggo terserah. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi kita sebagai yang ada di bawah sesuai visi misi ya atas cita presiden kita, apa saja kegiatan yang akan diprioritaskan Bapak Presiden itu harus kita ikuti. Itu demikian. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tadi pulang pergi ya, keluar masuk karena ini ditunggu jam 1. Saya SPK-nya harus hard copy-nya sampai di kabupaten, kemudian soft file-nya juga harus sudah sampai di sana. Nanti saya tidak bisa menemani sampai akhir. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki agenda inti yaitu musyawarah desa yang akan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Brakas. Kepada beliau Bapak Sukmotrio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Kepala Desa dan perangkat desa, yang saya hormati teman dari anggota BPD, RT dan RW, serta semua Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penetapan untuk rencana APBDes tahun 2026. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah musyawarah desa yang paling saya tidak suka karena duitnya nggak ada yang akan dibahas, sehingga saya kurang semangat
sudah dikurangi untuk koperasi merah putih sebesar 500 juta sekian, sehingga nanti tahun 2026 sampai 5 tahun ke depan apa ya tidak salah, desa Brakas ya tidak hanya desa Brakas, semua desa di seluruh wilayah Indonesia dananya akan terserap untuk permodalan koperasi merah putih. Ini mau tidak mau yang tadinya bisa ada dana yang masuk begitu besar untuk tahun ini, keinginan dari pemerintah desa dan masyarakat desa Brakas itu kan sangat besar, akan membangun gedung serbaguna dengan nilai taksiran awal 1,8 miliar, 1 miliar 800 juta. Tapi kelihatannya masih menjadi bahan pemikiran kita bersama. Tadi Kades menyampaikan benora diomong telat yang tak ngomong disini jadi bangunan burung apa yang kutukan atau bagaimana saya kurang tahu. Brakas itu bangun apa burung ya kita tidak perlu patah semangat karena memang ini di luar prediksi, di luar perkiraan kita semuanya. Maka saya juga minta bantuan kepada masyarakat. Siapa tahu bisa membantu pemerintah desa lewat partisipasinya ketika pada saat pemilu dilakukan. Banyak teman-teman yang jadi relawan, jadi potoh ya untuk tim sukses calon legislatif. Ya sekarang saatnya teman-teman yang dulu dimintai bantuan sekarang tinggal berbalik meminta bantuan lewat teman-teman yang sudah didukung dan kebetulan jadi ya. Coba minta tidak harus desa tapi juga masyarakat, bolehlah kepada teman-teman yang sudah menjadi anggota dewan dimintai bantuannya untuk bisa menyalurkan dana kepada desa Brakas. Toh itu bukan dananya para anggota DPR, itu dana dari pemerintah juga, anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan secara politik bisa menganggarkan membantu desa Brakas lewat dana aspirasi seperti yang tertulis di APBDes tahun 2026 ini. Ada dua mata anggaran. Yang pertama bantuan dari provinsi 200 juta dan bantuan dari pemerintah kabupaten 250 juta, totalnya 450 juta. Ini juga menurut saya masih angan-angan ya, kekelian kebagian ora ya kita gunakan saja dana yang 316 juta yang seharusnya mendapat 800 juta sekian karena dikurangi koperasi merah putih tinggal 316 juta. Kita gunakan sebaik-baiknya. Namun perlu diketahui yang dulu punya rencana untuk membangun gedung serbaguna ini bisa terkendala karena anggarannya tidak ada. Yang 800 sekian saja hanya bisa menganggarkan kemarin 300 kurang lebih ya. Itu pun tahap ketiga tidak bisa cair sebesar 117 juta, sehingga yang sudah dianggarkan menjadi dikurangi. Ya kita tidak perlu pesimis, memang tidak ada dananya harus bagaimana lagi. Tadi salah satu caranya ya teman-teman yang biasa menjadi relawan dan lain sebagainya, coba mulai saat ini untuk bisa menghubungi sebelum mungkin ada perubahan, siapa tahu di perubahan bisa dianggarkan oleh pemerintah baik provinsi maupun daerah. Ini yang 450 kan hanya berangan-angan, belum ada kepastian ya. Namun sudah dianggarkan di APBDes. Nah, ini kalau tidak cair ini nanti bagaimana solusinya, itu yang perlu kita sikapi. Kalau tidak ada pembangunan nanti di tahun 2026 sampai 5 tahun ke depan, yaitu menjadi resiko dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Untuk jalannya kelihatannya ya juga sudah mulai pada rusak, seperti yang ada di Tubuh Bayi itu dari RT 3
sampai RT 4 baru dibangun 1 tahun itu sudah mulai pada lepas aspalnya. Nah itu mungkin karena kualitas dari material atau mungkin pemborongnya. Jadi nanti ke depan siapapun yang menjadi pemborong diharapkan ada kesepakatan bersama MOU ya, untuk bisa menjaga kualitasnya agar nanti masyarakat yang tidak dirugikan, karena satu tempat dibangun belum lama sudah rusak lagi kan, untuk bangun lagi nanti di wilayah lain di Desa Brakas pasti akan ini dikira KDC wong dulu kayak masih dibangun duku kayak terus dan lain sebagainya. Terus untuk pilkades usah dipikir lah, siapa-siapa hasil jadi ya dari orang yang mangan apa-apa. Untuk pilkades nasibnya masing-masing nanti ke depan. Brakas pilkades model kayak apa, ujung-ujungnya duit lah ya, sing jelek gitu. Nah model kayak gini nyomel golput lah, orang milih sama-sama pusing ya, isin milih. Semoga nanti siapapun yang jadi ya, kita berharap Brakas lebih maju dari sebelumnya. Yang menjadi cerita kan balai desa ini, balai desa tinggalan kemudian diwadani dia nanti dinadia sih tegoni. Ini kan kenyataan ya. Jadi membangun itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau angan-angannya besar tapi kemampuannya tidak ada, karena kita bukan penentu kebijakan. Mau mendapatkan bantuan atau tidak, satu perlu adanya kedekatan dengan penentu kebijakan. Ya saya sih berharaplah kemarin karena bupati yang terpilih adalah dukungan, salah satunya ya itu dukungan dari masyarakat Desa Brakas. Buktinya sudah mulai diberi mobil, ini kan seharusnya untuk jatah Desa Banjarkerta, tapi karena Banjarkerta sudah punya mobil dan biaya operasionalnya tidak sedikit, sehingga kebetulan Brakas yang kemarin paling ngotot, lurah seperangkatnya sewargane kan ngotot kabeh. Jadi si milih maring tinggi kalau langsung maring masalah, wah ini Dimas akeh sih maring wah ini Dimas. Nah saya sih konsisten tetap golput ya, tidak pernah memilih siapapun ya. Dan berharap nanti bantuan-bantuan yang lain bisa mengalir, salah satunya BKK, bantuan khusus keuangan. Karena paling tidak kalau kemarin sudah mendukung, siapa tahu sudah dijanjikan kantor bisa atau mungkin gedung serbaguna bisa dialokasikan, karena tidak mungkin bisa membangun kalau hanya mengandalkan APBDes, karena APBDes-nya sudah terserap ya hampir sepertiganya, 30-40%, bahkan sampai 60% sudah terserap untuk koperasi merah putih. Ini kan satu hal yang di luar dugaan. Koperasi itu kan seharusnya muncul dari bawah, bukan dari atas ditunjuk Desa Brakas membentuk koperasi. Itu kan seharusnya tidak seperti itu, tapi karena ini kan tujuannya baik, koperasi dari, oleh, dan untuk anggota yang manfaatnya dirasakan semua, harapannya untuk masyarakat Desa Brakas. Dan saya juga berharap nanti apapun usaha koperasi jangan sampai mengurangi bahkan mengganggu pendapatan masyarakat. Ini yang perlu kita pikirkan. Nanti masyarakat yang biasa punya usaha seperti itu terganggu dengan adanya koperasi. Tapi siapa tahu koperasi menjadi supplier pedagang-pedagang yang ada di desa, jangan menjadi pesaing masyarakat desa. Ini harapan saya. Karena saya yakin koperasi itu baik ya. Diciptakan dulu di zaman perang, itu tujuannya adalah untuk menghindari rentenir ya, karena orang-orang yang terjerat hutang piutang sehingga muncullah koperasi. Itu tujuannya sangat baik. Terus hari ini saya mumpung ingat ya, untuk ketahanan pangan coba nanti dipikirkan ya, yang sekiranya tidak hilang sesaat. Kemarin kayak kambing itu termasuk ketahanan pangan atau bukan? Nah itu kan sudah banyak yang sudah dijual. Ini saking pinternya yang dapat atau gimana, atau mungkin ada oknumnya, saya juga tidak tahu. Dikasih kambing itu seharusnya kan beranak pinak dan bisa membantu keluarga yang kurang mampu. Jangan seperti desa lain ada
pengadaan kambing yang dikelola oleh perangkat desanya, oleh keluarga kadesnya, ini kan kurang baik. Ini baru saya dengar kemarin. Nah, yang berakas seperti itu hanya di lurah. Nah, kalau di lurah aja mendingan orang usah nganak-nganak ketahanan pangan berupa kambing. Tapi insya Allah berakas juga tidak dikelola oleh kadesnya, tokoh masyarakatnya yang biasa berbarengan di desa berakas. Dan mungkin yang kayak di Tubuh Gai saya lihat itu sudah beranak ini ya, Pak RT yang baru ini. Anaknya berapa Pak? Dua Pak. Oke. Minggu siji apa loro? Habis loro, tapi mana loro? Itu loro. Tiga. Nah, ini kan luar biasa ya. Ya nanti ya gantian lah untuk yang lainnya kalau ada penggemukan atau pembesaran kambing. Tapi jangan sekali-kali dikasih dengan alasan ulu dan lain sebagainya. Jadi modus betul. Ya wong sing iki dititeni lah ya. Aja dewe maning siapapun dia. Terus misalnya orang mampu tapi kakek pola akhirnya didol. Alasannya jadi ulu dan lain sebagainya. Jadi didol, ya paham. Terus yang satu kardus malah hampir habis ya. Ya nanti BPD-nya ya juga ikut bertanggung jawab lah ketika nanti ada usulan kegiatan yang ada di desa, jangan sampai habis karena ada motif terselubung ya, yang tujuannya tidak baik, BPD-nya ya percuma. Mungkin yang saya maksud tahu lah ya, walaupun saya tidak menyebut orangnya, paham lah ya. Next orang terima apa ngomongnya dari mari rumah ya, kenapa mari balik desa itu maya gitu. Yang kan ngomong orang tahu cerita, orang tahu ngarang real ya. Saya bertanggung jawab dengan ucapan saya hari ini. Terus yang selanjutnya dengan adanya dana yang dikurangi untuk kegiatan Koperasi Merah Putih, secara otomatis kegiatan fisik yang ada di desa pasti akan hilang, berkurang ya. Saya jangan berharap berdoa hilang ya, berkurang lah ya. Masih ucapan adalah doa. Semoga nanti itu kadesnya ya pintar golek dana lewat aspirasi ya. Apa maning bupatine termasuk sing didukung. Buktine soli mobil berarti kan bupatine orang goroh lah ya. Terus yang kedua nanti dana-dana yang lain bisa masuk. Seperti kemarin kan dapat 500 juta yang untuk pembangunan jamban ya, seluruh desa jamban komunal ya, yang dinikmati bersama-sama. Itu kan luar biasa. Tidak semua desa bisa mendapatkan dana sebanyak itu. Terus yang perlu ingatkan saya terakhir, jangan sampai telat untuk pengajuan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, sehingga nanti tidak berdampak terhadap tidak cairnya dana di tahap terakhir. Ini karena mungkin adanya keterlambatan atau mungkin sebab lain. Sing jelas dari duit ya orang nganggo lah. Nah, ini saya berharap ini jangan sampai terulang lagi. Aja lekas tapi setelah banter malah kadang nabrak. Nah, ini akibatnya seperti ini. Ini saya berharap jangan sampai terjadi lagi. Karena ini sudah siang dan nanti untuk sudah setahun bulan-bulan berikutnya jangan sampai nunggu sampai 1,5 jam. Ya mungkin gobloknya saya ya undangan jam 10 saya datang jam 9 karena tidak membaca suratnya ya, hanya saya baca kopinya masuk mujdes tapi jamnya tidak saya baca. Seharusnya saya bisa ngode dulu ke Banjarkota, akhirnya saya langsung datang ke sini saking sergapnya Pak. Tapi yang lebih tahu CV tahu sergap ya, karena orang ngerti jam ya, jadi ngerti yang orangnya lebih awam sekarang jenengan ya. Mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Maka saya tetapkan untuk RAPBDes tahun 2026 semoga bisa meluncur semuanya ke Desa Berakas sehingga pembangunan yang tadi sudah kita rencanakan bisa terrealisasi semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.